Terima kasih Pak Budi selaku pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Pak Sekjen dan para eselon 1 jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya hormati. Saya akan mengawali pembicaraan ini dengan mengatakan bahwa Indonesia ini negara kepulauan terbesar, kita tahu itu, dan dengan pengelolaan yang baik akan berpotensi tumbuh menjadi negara maritim. PR kita yang besar adalah menjadikan laut sebagai ruang hidup sekaligus juga sumber hidup bagi rakyat Indonesia. Sebelum masuk kepada revisi undang-undang, saya terlebih dahulu ingin sedikit mereview sekaligus meletakkan posisi Omnibus Law dalam kepala seorang Presiden Joko Widodo. Sejauh yang saya pahami, Omnibus Law itu ada karena refleksi 5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Presiden merasa ketika beliau ingin berlari kencang, melakukan speed dalam pembangunan, sprint dalam pembangunan, ada begitu banyak hambatan regulasi yang membuat beliau tidak bisa berlari kencang. Ada obesitas regulasi. Dalam konteks itu kemudian obesitas regulasi yang tumpang tindih ini harus dirampingkan, disederhanakan, disinkronisasi, diharmonisasi, yang tujuannya adalah merapikan dan merampingkan regulasi ini. Karena itu kemudian banyak undang-undang yang mengalami proses revisi diarahkan untuk mempermudah atau mendorong kepastian investasi. Lalu bagaimana kaitannya dengan rancangan undang-undang perubahan kedua, undang-undang di bidang perikanan ini? Saya kira ada beberapa hal, Pak, yang harus menjadi patokan kita. Yang pertama, aspek proteksi yang dikaitkan dengan aspek security di maritim ini. Nah, undang-undang ini menurut saya harus memberikan jaminan bahwa Indonesia, kita itu harus sungguh berdaulat di laut. Apa maksudnya? Maksudnya ya, kalau kita tidak berdaulat di laut, jangan heran illegal fishing itu akan terus-menerus terjadi. Karena itu aspek sovereignty, aspek security maritim ini harus ditekankan betul dalam undang-undang ini. Yang kedua, proteksi juga tadi seperti dikatakan oleh banyak teman-teman sebelumnya dan juga ditegaskan oleh Pak Darori sebagai anggota Balek, proteksi itu harus diarahkan secara kuat, keberpihakannya itu kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional. Yang ketiga, aspek prosperity yang nanti dikaitkan dengan aspek social justice di dalamnya. Tentu usaha dalam sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya ini akan membuka keran bagi investasi juga. Tetapi yang harus kita ingat, jangan sampai keran investasi ini kemudian hanya memberikan profit kepada korporasi, pelaku usaha, sementara masyarakat ataupun nelayan kecil itu tidak mendapatkan benefit apa-apa. PR kita dalam hal ini adalah bagaimana dalam tanda petik mungkin mendamaikan antara kepentingan profit, dan itu sah saja, tetapi juga jangan sampai the winner takes all, the loser akan hilang segalanya. Yang berikut adalah aspek sudah disinggung adalah sustainability, aspek keberlangsungan terkait dengan habitat dan ekosistem. Saya kira undang-undang ini harus mengadopsi prinsip blue economy yang melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, mengedepankan prinsip ramah lingkungan, sehingga kemudian keinginan untuk memberikan investasi itu juga bisa dikontrol oleh pertimbangan ekologis seperti ini. Yang berikut adalah soal sanksi. Nah, sanksi ini juga harus tegas, reward and punishment-nya juga harus jelas, Pak. Saya terus terang belum melihat detil-detil yang ini, tetapi ini prinsip-prinsip saja yang harus. Jadi sanksi juga harus tegas. Dan yang terakhir, saya setuju dengan
kakak Johan ini, pentingnya scientific atau academic approach dalam undang-undang ini harus kelihatan. Mengapa? Ya, sektor perikanan dan kelautan kita itu harus mengalami proses transformasi besar. Tidak bisa lagi dikelola secara tradisional dan primitif. Ya, jadi proses pengintegrasian knowledge ini harus tampak dalam undang-undang ini. Dan dalam konteks ini kemudian peran dari universitas, lembaga-lembaga penelitian ini harus bisa memberikan bobot kepada undang-undang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Budi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.